Halo Sobat PW semua. Terima kasih telah datang lagi ya untuk menonton Waktu PW atau Waktu Podcast Bahana TCW. Pada hari ini nih kita mempunyai tema yang sangat menarik dan juga sesuai banget nih dengan suasana Lebaran yang sebentar lagi kita akan hadapi, yaitu investasi ala Nabi Yusuf. Nah, pada hari ini kita memiliki pembicara yang sangat spesial nih, yaitu pencetus investasi Nabi Yusuf sendiri, yaitu Pak Budi, selaku ekonomis dari Bahana TCW. Sebelumnya, teman-teman yang belum follow Instagramnya Bahana TCW, harap di-follow dulu. Dan juga bisa follow Pak Budi Hikmat untuk posting-postingannya yang sangat menarik. Nah, sebenarnya teman-teman udah kepikiran belum ya sebenarnya investasi Nabi Yusuf tuh seperti apa sih? Apakah pada zaman Nabi Yusuf dahulu tuh udah ada investasi, ataukah sebenarnya juga tuh di dalam Al-Quran ataupun di Alkitab pernah diajarkan tentang investasi? Daripada teman-teman berpikir dan juga menebak-menebak, kita langsung saja panggil Pak Budi untuk hadir di sini. Halo, selamat sore Pak Budi. Selamat sore Marsha, selamat sore sahabat PW, Bahana PW ya. Apa kabar nih Pak Budi? Alhamdulillah sehat, saya baru pulang dari Bandung ya, jadi counterflow. Sementara tadi lihat jalanan macet ya, tapi kayaknya itu tertarik ide untuk bisa invest di perusahaan pengelola jalan tol ya. Wah, selalu terfikirkan untuk opportunity investasi ya Pak di mana? Ya, demikian. Jadi tadi pertanyaannya apa hubungannya di dalam kitab suci ya terkait sama investasi? Iya, Ada baiknya kita berusaha selalu melihat ada insight nggak kira-kira yang bermanfaat, yang bikin cuan gitu ya. betul sekali. Ini teman-teman Sobat PW semua, investasi Nabi Yusuf yang dicetuskan oleh Pak Budi ini udah sampai diperkenalkan sampai ke Moskow loh. Dan juga Pak Budi memiliki komunitas yang bernama investasi Nabi Yusuf juga. Nah, ini kan sangat menarik nih Pak. Kalau misalnya orang-orang kebanyakan biasa kan ngomongnya investasi meneladani Warren Buffett atau Ray Dalio. Kalau misalnya investasi Nabi Yusuf sendiri, kenapa sih awalnya latar belakangnya bisa tercetus gitu loh Pak? Oke, jadi pertama terima kasih ya. Ini pertama di pekerjaan saya, dulu saya dosen peneliti di LPM dengan Bu Sri Mulyani, Pak Darmin gitu ya. Kemudian saya joining ke Bahana Sekuritas saat itu tahun 97 jelang krisis gitu. Ya, setelah itu tuh banyak sekali krisis gitu, krisis berulang gitu ya. Kenapa krisis terjadi dan krisis ini terutama berat pada orang yang boleh dibilang ini satu kata ya, kurang produktif gitu. Jadi nanti Nabi Yusuf itu sebetulnya tekanannya pada productivity dan kalau investasi juga kan productivity aset ya supaya kita suatu saat itu punya cadangan. Karena kalau dilihat di kejadian 41 yang mimpi raja itu dan sama seperti di dalam Al-Quran, setiap orang itu pasti punya dua masa ya, Masya dan teman-teman, itu masa malang, masa gemilang, selalu silih berganti ya, masa sapi kurus yang makan sapi gemuk gitu. Dan yang menariknya setelah saya belajar krisis ya, bahwa Indonesia itu sebetulnya berisiko terkena krisis loh masa yang jauh lebih berat dari 98 dan krisisnya ini kalau Bank Indonesia bilang ini adalah growing old before growing rich ya. Kalau di komunitas saya disebut tuir sebelum tajir gitu. Hmm. Ya, kapan penduduk Indonesia mulai menua itu tahun 2030 ya. Permasalahannya ketika kita tua, kita nggak punya income gitu. Sementara kita perlu pembiayaan ya, dana buat membiayai pengeluaran. Nah, itu berdasarkan dari peluruhan aset ya. Jadi aset yang digangsir lah yang gitu ya. Dan sebetulnya dari story of Yosef dan apa yang disarankan Nabi Yusuf ya, ini bisa dijadikan acuan. Sekali lagi saya tuh bukan ustadz, bukan romo gitu ya. Saya malah cenderung seorang yang liberal gitu, selalu berpikir kritis. Dan ini pengalaman spiritual 19 tahun yang lalu ketika saya bingung, istri saya lagi hamil tua, nama anak ketiga siapa ya, bulan puasa juga nih kejadiannya. Masya ya, saya baca Quran sampai di surat 12 ayat 47 dalam kapasitas sebagai ekonom bahan sekuritas saat itu dan dosen FEUI. Saya teliti, saya renungkan, loh
saran Nabi Yusuf ini lebih bagus dari Keynesian analitik gitu. Kalau belajar makro kan ada bagaimana misalnya suatu bangsa yang defisit itu artinya kan pengeluaran lebih besar dari apa namanya yang dapat Hmm. diproduksikan kan. Uh, Berarti dia harus import. Nah, import itu yang membutuhkan falas atau membutuhkan pembiayaan dan pembiayaannya cenderung pakai hutang ya. Dan hmm. cenderung yang bikin krisis itu utang. Jadi nanti bisa Hmm. ditarik pada wilayah negara ke wilayah pribadi itu semuanya sama. Jadi mirip banget dengan filmnya The Parasite. Itu ada satu keluarga ya, bukan keluarga Park yang kaya atau keluarga Kim yang miskin tapi pintar nipu. Ada namanya Moon Guang. Yang Moon Guang itu yang di bunker itu ya, dia bilang we don't have money, berarti nggak ada income, we don't have house, berarti nggak punya aset, only debt gitu, hanya hutang. Hmm. Jadi Pak bisa Nah di ini harus kita, iya harus ya. Jadi proses kreatifnya itu datang dari perenungan ya. Hmm. Malah saya di sana diarahkan hari itu saya menjadi khatib Jumat, jadi kayak preacher gitu ya, karena saat itu hujan lebat gitu. Jadi khatib yang aslinya nggak datang gitu, saya mengisi ya di sana. Dan forumnya kayak forum saya ngajar di kampus saja, saya jelaskan Keynesian Analytic ya. Setelah itu ketika saya pindah ke Bahanati CW, saran Nabi Yusuf yang bacaannya ekonom seperti saran Nabi Yusuf saya bacakan ya. Jadi nasihat Nabi Yusuf kepada raja itu ada tiga. Hmm. Satu, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Ini teknologi pertanian, tekanannya pada productivity, ya, productivity hasil. Kemudian yang saran kedua, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Ini lebih mirip ke arah teknologi pasca panen pengawetan, ya. Dan ini bisa diubah jadi nilai yang lebih tinggi. Nah ini manufaktur. Jadi kalau pertama itu productivity, kedua itu manufaktur. Saran ketiga Nabi Yusuf, kecuali sedikit untuk kalian makan, berarti pengendalian konsumsi. Kalau di FEUI namanya demand management ya. Gitu. Nah ketika saya masuk ke bahan TCW, cara bacanya beda. Karena ternyata angka 7 itu kemungkinan angka yang cukup lama, figuratif gitu. Jadi angka masa malang tuh ketika orang itu nggak bisa lagi kerja atau dia dipensiunkan gitu. Jadi ditarik. Nah itulah sebabnya kenapa nanti diinovasikan lah boleh dibilang saran Nabi Yusuf itu jadi 3 tahapan investasi: growth, protection, distribution. Hmm. Kalau growth itu dengan properti, dengan saham, dengan talenta. Kalau proteksi dengan SBN, surat berharga negara. Kalau distribusi itu nanti dengan structure produk yang gimana hasil investasi yang melimpah itu dimanfaatkan sampai akhir hayat gitu. Itu kira-kira idenya. Jadi dan ini bagi saya kesempatan ya, dan beberapa tahun yang lalu tuh ada sejumlah anak muda, Pak Budi kita bikin komunitas saja ya, dan ini inklusif ya, gitu. Nggak cuma Muslim non Muslim juga ada di sana ya. Dan sejak itu kita coba lakukan ya, dan yang menariknya nanti belajar juga ini ada siklus nih. Siklusnya itu makroekonomi, cycle-nya apa? Misalnya cycle-nya sekarang booming mining ya, jangan nggak punya sektor mining ya, apalagi terkait dengan geopolitik yang memanas seperti ini kan. Itu kelihatan sekali ya, Indonesia tuh punya peluang dan kesempatan berinvestasi, menyiapkan masa depan. Kira-kira itu cukup panjang ya, Marsha dan teman-teman. Oke Pak Budi. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dari saran Nabi Yusuf itu sendiri menjadi saran investasi ya Pak. Kalau misalnya saya Iya. Pak, untuk tadi kan udah disebutkan ada kalau growth itu di talenta, saham dan properti, protection di SBN dan juga distribution di structured product. Kalau menurut saran Nabi Yusuf sendiri mengacu ke situ, harusnya berapa persen sih yang kita alokasikan ke masing-masing? Oke, ini yang menarik ya. Pertama, kamu tanya berapa persen. Sebetulnya kalau ngikutin Stephen McCovey, kita bisa start begin from the end ya, atau start from the end. Nah, biasanya itu startnya malah kira-kira nih Marsha dan generasinya yang akan kerja. Misalnya kamu mau kerja berapa tahun dan pensiun berapa tahun, itu bisa direncanakan dulu. Jadi start from the end-nya ambil 2 kasus ya. Dan ini semua saya udah kerjakan. Kasus pertama itu
adalah perencanaan pensiun. Misalnya ketika kita pensiun itu sebulan butuh berapa, silakan kalikan 12, itu berarti setahun. Kemudian kira-kira nih ya kita diperkenankan Tuhan hidup setelah pensiun berapa lama, ya misalnya 20 tahun, ya kita kalikan. Berarti itu adalah total aset yang kita target gitu. Nah, kasus yang lain, Marsha dan teman-teman adalah seperti saya, menyiapkan dana pendidikan anak. Misalnya anak-anak saya kan kuliahnya di Eropa misalnya ya. Gitu. Ada yang satu yang bungsu nih yang sulung udah kerja, yang bungsu ke Belanda malah ya. Tadinya dia belajar namanya engineering gitu ya. Sekarang tertarik malah di ekonomi ya, pindah kampus. Saya hitung berapa kebutuhan dia. Misalnya dia bilang, "Wah, Pak, tuitionnya 9.200, cost of livingnya sekian." Katakanlah butuhnya misalnya 1 tahun itu misalnya 13.000 euro gitu kan, dia berarti 4 tahun kali 4, kemudian saya kali kurs. Nah, saya punya waktu berapa? Setiap orang punya 2 masa, Marsha ya dan teman-teman, masa invest, masa harvest. Nah, kita bicara dulu masa harvestnya berapa lama. Jadi kalau tadi kita pensiun 20 tahun, kalau misalnya kalau pendidikan anak saya tadi, harvestnya itu untuk 4 tahun, karena itu program S1 di sana katakanlah 4 tahun. Kemudian masa invest tergantung kita sekarang berapa nih, ya. Berapa lama misalnya Marsha mau kerja 25 tahun misalnya. Nah, dari situ bisa digunakan pendekatan ya. Jadi sesuai saran Nabi Yusuf isinya 2 yang terkait dengan pertanyaan Marsha. Pertama itu adalah installment plan. Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Berkelanjutan itu installment plan. Tapi di situ juga kan ada tadi yang Marsha bilang growth, protection, distribution. Nah, ini ada suatu acuan di internet tuh cukup banyak, silakan nanti diperiksa ya. Berapa sih alokasi untuk growing asset ya? Itu ada yang gunakan 100 dikurang umur gitu. Jadi misalnya seorang yang usianya 25 tahun, 75% bisa di growing asset ya. Sebetulnya sekarang yang perlu cuci otaknya dulu adalah untuk anak muda itu coret yang namanya nabung gitu, karena nabung itu nggak ada elemen growth-nya. Tapi saya bukan anti bank, nabung itu justru cocok untuk saya yang perlu liquidity gitu. Ya, saya sendiri Marsha kemungkinan saya 115 sampai 120 dikurang umur gitu. Jadi di awal-awal kelihatan sekali saya mengontrol namanya pengeluaran, ya ada 3 sebetulnya. Bagaimana income kita terus meningkat, ya bagaimana pengeluaran kita boleh ada pengeluaran tapi produktif, ya. Kemudian masalah financing, masalah bagaimana membiayai, apakah pakai hutang atau tidak gitu ya, dan bagaimana utang yang produktif. Ini kayaknya ada yang nanya tuh Marsha. Iya nih Pak, ada pertanyaan. Seberapa penting memahami makro dan mikroekonomi jika ingin berinvestasi di reksadana? Untuk case sangat penting ya. Apakah Jadi langsung jawab aja. Makro itu bicara ombak besar, apakah ada datang tsunami atau tidak gitu ya. Dan makro itu kita juga bicara makro yang positif. Saya menganggap sekarang musim semi pasar modal Indonesia karena pengelolaan makronya justru lebih baik. Bagi yang nanya makro tadinya ya, ini supaya nggak baperan nih. Beberapa tahun yang lalu kan orang mengeluh kenapa kinerja pengelolaan asuransi jelek, karena saat itu makro ekonomi kita tuh jelek gitu ya, nggak kuat makro kita. Ciri-ciri kita makro nggak kuat dikaitkan dengan Nabi Yusuf, kita tuh orang yang konsumtif gitu Marsha. Import kita lebih gede dari ekspor gitu ya. Kalau import butuh falas, ekspor menghasilkan falas ya. Kalau import lebih gede dari ekspor ya, rupiah itu berisiko melemah. Sementara orang asing yang investasi di Indonesia boleh aja dia suka Telkom, suka SBN, tapi risiko rupiah itu yang bikin dia nggak mau masuk. Nah sekarang makro kita bagus, ya makro kita namanya neraca berjalan kita, ekspor dikurang import barang dan jasa surplus. Makanya rupiah itu cenderung stabil. Sementara di sana itu banyak, di luar negeri banyak boleh dibilang harus the Fed mengetatin dan lain-lain, dampak harga energi. Sekarang itu boleh dibilang selama tahun berjalan
banyak banget yang masuk ke kita, dan saya di komunitas dan termasuk di Bana TCW tentunya ya, karena saya aktif Bana TCW gitu. Alokasi di saham tambah besar karena sekarang kita makronya belajar makronya itu inflasi ya. Inflasi itu paling fleksibel ya, kita antisipasi dengan saham dengan cara menunggangi penyebab inflasi. Kita invest di banyak di komoditi, dan Indonesia nggak cuma eksportir komoditi, tapi komoditinya udah diubah di downstreaming istilahnya, sehingga added value-nya lebih tinggi gitu. Sekarang tuh the best time untuk invest secara makro. Nah, tapi habis itu tadi di Bahana TCW sendiri kan kita punya perpaduan antara top down approach, makro itu untuk aset alokasi, berapa di saham, di obligasi, di pasar uang, which is sekarang lebih berpihak ke saham, sama ada tim yang bottom up approach ya, dia milih sektor, milih perusahaan gitu ya, gitu. Iya, Pak. Oke, ini juga ada pertanyaan dari si Pokak, Pak. Bagaimana sih Iya. untuk ambil untung dan hakikat investasi yang diajarkan Nabi Yusuf, Pak? Oke, Nabi Yusuf itu sebetulnya mungkin nggak mengajarkan hal yang detail ya, dia strategik. Dia itu strategi mulai dari kecakapan pribadi dia. Kalau di Al-Quran itu disebutkan dia itu punya dua atribut. Itu namanya hafizun alim, governance dan berilmu. Jadi level birokrasi seperti itu. Adapun yang di investasi yang sekarang ini, karena dulu kan nggak ada pasar modal. Sementara pasar modal itu kan based on ekspektasi. Kalau ekonomi bergerak ke depan, tadi kan cerita kemacetan nih. Wah, berarti kan jasa marga bagus misalnya, beberapa hari terakhir jasa marga memang naik ya. Tapi namanya yang bedanya dulu sama sekarang tuh kan ada pasar sekunder. Ya, orang itu bisa saja dia akan dikuasai oleh greed and fear gitu. Ketika dia greed, ya harganya itu naik lebih besar dari value-nya. Jadi overvalued. Ketika dia fear malah katakanlah undervalued kan. Nah, nanti gunakan acuan untuk cuan tuh ada kewajaran gitu ya. Ini mungkin teknis tersendiri ya. Saya juga menggunakan ini juga untuk misalnya di properti ya. Kalau saham ada lah mungkin agak susah untuk dijelaskan. Misalnya ekonomi kita tuh berapa menghasilkan ya, biasa aja. Misalnya bunga kredit berapa, nanti tambah berapa koefisiennya, itu kira-kira angkanya ya. Buahnya yang jelas, buahnya itu pasti mengalahkan inflasi gitu. Yang pertama itu pokoknya aman, ya pokok investasi aman, cuannya nyaman, mengalahkan investasi jauh ya, investasi makanan atau pendidikan, bukan investasi umum gitu. Kemudian juga liquid gitu. Ya nanti kalau ini detailnya bisa nanti di YouTube saya itu ada acuan untuk cuan tuh ada, dan ini buku saya waktu saya ngajar di Prasetya Mulia 3 tahun gitu. Gitu ya. Jadi Nabi Yusuf itu kita pakai itu ya ininya loh, apa namanya, kita pakai itu frameworknya dia berpikir ya gitu. Oke Pak, itu kalau misalnya untuk acuan mengambil untung, kalau misalnya mengenai dengan reinvestasi, apakah ada kira-kira yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Yusuf, Pak? Cerita Nabi Yusuf itu lebih ke arah tadi tahapan investasi, growth, protection, distribution gitu. Itu pun sebetulnya lebih ke arah gini. Kalau Nabi Yusuf itu produktif ya. Kalau di perjanjian lama kemungkinan besar karena ada naratif yang beda dibanding Quran ya, bahwa sapi kurus yang makan sapi gemuk itu keluar dari Sungai Nil. Karena itu Nabi Yusuf itu menganggap bahwa Sungai Nil penyebab pergiliran masa Malang, masa Gemilang. Beliau itu membangun kanal dan bendungan yang masih ada di kota Fayum. Berarti infrastructure development ya. Itu yang harus dilakukan. Adapun kan sebetulnya kita merelevansikan saran Nabi Yusuf itu dikaitkan dengan kekinian. Kita tuh ada juga siklus. Nah, yang paling menarik tadi kan Masya bilang Redalio. Redalio itu sebetulnya mengingatkan adanya siklus yang paling panjang, siklus demografi namanya. Mungkin antara 70 sampai 80 tahunan. Dan biasanya itu diwarnai dengan dua hal yang sekarang terjadi. Ya ini wabah, pandemi, dan perang gitu. Ya, jadi nanti ada penduduk yang katakanlah waktu dia awal-awalnya berutang, kemudian juga nanti dia suatu saat menua harus bayar utang. Biasanya dari situ krisisnya itu.
ya krisis. Nah, ini hampir semua negara mengalami ini. Ada baiknya kita memperbaiki diri lah ya. Saya sendiri boleh dibilang hutang saya sangat minimum ya. Saya mengurangi hutang dan hutang itu untuk hal yang produktif. Ingat, kalau kita nggak produktif ya ketika kita mulai berhutang daya beli meningkat, tetapi ketika hutang itu harus dibayar, kapasitas belanja kita itu turun gitu. Itu nggak sustainable gitu. Oke, Ya, Pak. Ini juga banyak yang nanya di pertanyaan nih Pak, menjelang Lebaran ini kira-kira tentang inflasi nih banyak yang nanyanya. Kalau misalnya menurut Pak Budi sendiri, bagaimana yang menyikapi inflasi ini nih, apalagi menjelang Lebaran? inflasi wajib terjadi. Inflasi wajib terjadi. Dulu waktu saya SD harga pempek itu 75 perak, sekarang 7.500 ya. Enggak, itu bisa aja karena kenaikan biaya atau jumlah uang beredar. Ya, teman-teman nih, saya mau sampaikan, selama krisis pandemi ini beda krisisnya dibandingin krisis terdahulu karena seluruh bangsa itu menciptakan liquidity, stimulus dari fiskal, dari moneter. Karena itulah suku bunga sekarang rendah. Dan ini di beberapa negara udah terjadi inflasi lebih dulu, yakni yang namanya misalnya di Amerika harga rumah udah naik, itu aset reflation, ada fenomena Bitcoin ya. Itu tanda-tanda duit kebanyakan dan duit itu pasti mendorong inflasi. Gitu. Ini semakin mengukuhkan menabung itu keliru bagi anak muda. Gitu. Jadi bagaimana sekarang berarti kita harus bekerja ya yang gajinya naik lebih cepat atau pendapatannya ketimbang inflasi atau kita investasi ya bisa aman terhadap inflasi ya, termasuk apakah investasi di emas misalnya ya. Oh by the way nanti investasi itu bukan atau emas atau saham atau talenta, tapi bukan tapi dan ya maksudnya bisa kombinasinya, tinggal kombinasinya berapa yang sifatnya growth, sifatnya proteksi dan siapa yang lebih liquid gitu. Ya, jadi I'm quite happy ya. Saya cukup dengan rule yang tadi 100 dikurang umur bahkan saya lebih ya gitu, saya punya growing asset yang cukup. Nah selain itu saran Nabi Yusuf jangan lupa bahwa diri kita pun adalah tanaman gitu, pohon apa yang kita tanam. Ya seringkali kita harus namanya menanam hal yang positif, talentanya ya. Talenta itu katanya ada 4 E. If you can do something excellent, easy, enjoy, and earn gitu. Itu loh. Excellent, karya kita excellent dan ngerjainnya gampang, cepat gitu. Dan kita happy dan ini menghasilkan. Itu artinya kita punya talenta dan talenta itu saya yakin tuh bisa mengalahkan inflasi gitu. Jadi inflasi wajib terjadi ya. Hari Sabtu ada tulisan saya di Bisnis Indonesia ya saya menyampaikan ini kemungkinan tsunami inflasi ya gitu karena duitnya banyak dan ketika ada penemuan yang namanya vaksin itu ada ketidakseimbangan, duitnya banyak gitu, ada pembukaan ya, tapi yang sisi pasokan kan mulai dari ada supply chain problem kan gara-gara perang dagang dulu sama Tiongkok, kemudian Tiongkok juga masih melakukan lockdown. Nah, yang beruntung siapa? Misalnya perusahaan logistik gitu. Ya kita bisa milih kok di setiap siklus makroekonomi itu ada sektor yang pemenang dan pecundang gitu. Dan kita harus bisa antisipasi untuk melakukan rotasi ya dan juga diversifikasi. Gitu Mas ya. Oke Pak, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya kita tidak usah takut dengan inflasi ya Pak. Tapi kalau misalnya ke SBN sendiri bagaimana ya Pak? Ini banyak yang bertanya soalnya. Oke, SBN itu memang jadi kurang menarik ya waktu pandemi. Awal pandemi iya, karena orang ketakutan yang paling aman itu adalah SBN. Tetapi ketika kita punya vaksin dan pemerintah itu dianggap supply-nya banyak gitu ya, ada namanya supply risk, orang berkurang. Dan sekarang yang naratif yang sekarang itu adalah the Fed nih, karena Amerika tuh paling telat mengendalikan inflasinya. Inflasinya udah 8,5, suku bunganya hanya setengah gitu, dan orang lagi kalut di sana. Tapi gunakan acuan untuk cuan. Kalau imbal hasil SBN misalnya, katakanlah 10 tahun ya, saya bacakan aja. Misalnya 7,5, artinya, anggap nggak ada pajak dulu ya, artinya selama 10 tahun, setiap tahun investor dapat imbal hasil 7,5%. Nah, apakah 7,5% ini lebih rendah atau lebih tinggi dari inflasi? Kelihatannya kan masih lebih tinggi. Jadi ini pilihan.
Tapi kalau nama investasi kan kita nggak cuma mengamankan, tapi dapat cuan. Saran saya kalau SBN, tunggu ketika inflasi udah di puncaknya. Kalau udah di puncaknya kan turun kan? Kalau turun, Bank Indonesia kemungkinan bisa turun bunga lagi ya, gitu. Dan biasanya ada capital gain gitu. Ya, saya sendiri lebih menyarankan apalagi yang muda sebetulnya lebih ke saham karena lebih fleksibel untuk bisa mengatasi inflasi ya gitu. Tapi bukan berarti SBN itu nggak menarik. Ini gagal bayarnya boleh dibilang paling rendah, tetapi ya capital gain-nya sulit diharapkan kalau masih inflasinya belum memuncak gitu. Gitu Mas ya. Oke Pak, ini juga kemarin ada yang bertanya dari Naura Pratista. Ini kembali lagi ke topik investasi ala Nabi Yusuf. Jadi apa tuh kelebihan dari investasi Nabi Yusuf dibandingkan dengan investasi yang sama ini kita kenal? Mungkin maksudnya seperti yang pembagian 60-40 atau yang seperti biasa orang lakukan gitu. Oke, itu sebetulnya gini tadi sekali lagi bahwa saya ya bebas lah ya, maksudnya saya mengapresiasi saran Nabi Yusuf itu sesuai dengan mungkin misalnya saran David Bach di bukunya Automatic Millionaire bahwa orang itu harus menyiapkan masa depan dengan menanam ya. Ya Tuhan yang menumbuhkan gitu. Jadi invest in growing asset. Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. 7 itu periode yang cukup lama. Apa yang teman-teman bisa tarik? Ya carilah investasi yang ke depannya tuh cadangan kita paling bagus gitu ya. Jadi tadi orientasinya cadangan ya. Saya cukup banyak punya properti misalnya dan itu bisa mengalahkan inflasi dan selain itu juga mengikuti Robert Kiyosaki, aset hanya disebut aset kalau ngasilin cash flow gitu ya. Bagaimana properti bisa disewakan dan berapa imbal hasilnya. Nanti kita bisa hitung. Ada sekarang nih masalah teknis ya, ada masalah strategis ya. Walaupun 3 biasanya kalau investasi. Strategik, taktik, teknik gitu ya. Ini ada baiknya kita coba kuasai. Strateginya kita bakal tua ya yang muda-muda ya, itu perlu invest in growing asset. Malah kalau saya pakai angka ya langsung yang Pak Jokowi kan pengennya ketika Indonesia sudah 100 tahun kemerdekaan ya, punya pendapatan per kapita ibaratnya ya. Itu 320 juta per tahun ya. Jadi kalau Marsha masih hidup saat itu dan 20 tahun kemudian ya, Marsha butuh aset berapa? Jadi 20 kali 320 itu 6,4 M Marsha gitu ya. Dan sebagian orang menganggap angka ini intimidating gitu. Tapi di komunitas di Bahana TCW dijelaskan ini sangat mungkin kok ya. Saya juga dengan senior Marsha, Emil waktu itu saya bilang coba terapkan improvisasi saran Nabi Yusuf. Bisa nggak punya 6,4 M gitu ya nanti. Ada masalah teknis detailnya yang bisa kita terapkan. Tapi tadi ya, bagaimana kita lebih produktif ya di perusahaan juga kita dalam tanda petik terus naik gaji dan jadi orang yang terakhir dipecat kira-kira kayak gitu ya Mas saya gitu. Jadi itu yang selanjutnya dan ketika mendekati pensiun ya saham itu volatile ya bagaimana caranya mengamankan targetnya itu ya dengan melakukan proteksi ya dengan SBN dan yang diprotek itu mulai dari gagal bayar, mulai dari inflasi dan liquidity risk gitu. Gitu kira-kira. Oke, Wah ini ada yang menarik nih pakai indeks gitu ya. Indeks itu saya langsung jawab aja. Indeks itu yang taktik ya karena indeks itu bisa aja yang namanya itu low cost gitu. Tapi indeks itu biasanya lebih moncer ketika terjadi excess liquidity, duit banyak banget. Jadi orang bingung udah pilih aja indeks gitu. Tapi sekarang menurut saya tematik stock picking is the key gitu. Ya karena setelah pandemi itu ada yang namanya K-type recovery, ada sektor pecundang, ada sektor pemenang gitu. Ya. Nah, sekarang lagi ditata ulang nih. Jadi banyak juga yang melihat bahwa ya ada baiknya gini deh, Anda bisa punya indeks supaya dapat betanya gitu, tapi ada juga bisa dapat alfanya dengan spesifik tema gitu. Gitu Mas ya. Oke Pak, misalnya ini kan lagi ngomongin kalau misalnya investasi itu seperti dengan sama aja dengan bercocok tanam nih Pak. Apakah ada Iya.
apa yang harus kita pantau nih untuk memilih tanaman apa yang harus kita investasikan gitu. Oke, yang menariknya ada baiknya kita punya pemahaman, keahlian, ketika itu panen, itu harganya terbaik. Jangan kayak orang nanam cabai, semua nanam cabai, ketika panen, excess supply, harga cabainya turun, malah kita rugi gitu. Ya, makanya ada orang bilang nih, apa yang kita tanam sekarang? Saya selalu bilang sama anak-anak saya, skill apa yang dibutuhkan 20 tahun ke depan? Walaupun pola umumnya ada 3 ya, energi, farma, dan food gitu. Ya, jumlah manusia tambah banyak dan sebagian menua gitu ya. Butuh energi, farma, food. Pick your inilah ya. Walaupun sekarang mungkin yang nggak pernah kebayang saya dulu ada YouTuber dan lain-lain. Ya boleh aja gitu ya. Tapi misalnya Indonesia kan punya kapasitas luar biasa. Sekarang aja kita ada spekulasi kita apa namanya melarang ekspor CPO, seluruh dunia kelojotan gitu ya. Gitu. Ini saya sampaikan ya teman-teman, nggak gitu sulit sekarang itu karena secara makroekonomi dunia ini too much money but too little apa ya boleh dibilang kredit lah, boleh dibilang menggerakkan ekonomi ya. Suku bunga tuh rendah gitu. Anda lihat ada suku bunga dolar itu rendah banget gitu. Ya jadi ada suatu bacaan makroekonomi yang penting banget ya kita mesti berpikir ini gitu ya, bahwa kita harus perlu mengamankan diri. Inflasi itu kepastian lah gitu ya, hanya orang yang produktif yang bisa mengalahkan inflasi gitu. Oke Pak, itu sepertinya dia nanya lagi tuh Pak, kalau untuk stok Silakan. sendiri, kalau misalnya parameternya dicocokkan dengan bercocok tanam tuh seperti apa ya kira-kira? Oke, berarti ya namanya saya juga di mencocok tanam, saya di Palembang nanam karet gitu. Tapi karet itu ada siklusnya. Untung istri saya udah coba nanam gaharu gitu. Ya gaharu butuh waktu gitu ya. Nah, tapi sekarang mungkin saya akan nanam pisang misalnya ya. Saya barusan dapat pisang Thailand misalnya ya. Itu banyak, tapi nanti kan apa yang kita tanam, kapan nanam, dengan siapa kita nanam dan bagaimana prosesnya. Dan dikaitkan dengan Nabi Yusuf itu jangan biarkan buahnya busuk di pohon gitu. Harus ambil untung, ada namanya nanti. Kalau udah masak nih jangan dibiarkan busuk. Bagaimana nanti dari buah kita bisa beli pohon yang baru gitu ya. Itulah jadi lakukanlah mungkin kalau dalam bahasa aset alokasi namanya aset class rebalancing gitu. Bahkan perjalanan pun sendiri adalah investasi ya, karena kita bisa melihat dunia lain ya, kita bisa membandingkan bangsa kita dengan bangsa lain dan dari situ kita bisa belajar. Tapi anyway, dengan menanam tadi ya ini mengajarkan kita pasar modal kalau jangan pengen terlalu cepat kaya. Bahwa pasar modal memungkinkan kita ya lebih cepat kaya, iya, tapi terlalu cepat kaya biasanya satu penipuan ya, kemudian di belakang kita tuh ada orang yang bersedia bukan jadi investor tapi donatur gitu. Ingat di pasar modal itu ketika orang itu dia ajak untuk beli, kadang-kadang nggak tahu dia ada orang besar yang mau keluar gitu ya. Jadi harus hati-hati juga, nanti belajarlah valuasi. Oh by the way, saya sebetulnya mengarahkan juga di sesi pertemuan ini bisa jadi karir kok. Yang bekerja di pasar modal itu sedikit sekali ya, perlu diperluas ya. Nanti ilmunya ya nggak bisa dalam waktu 30 menit pertemuan kita nih ya, Mas Syah. Iya, nanti bisa nonton dari YouTube-nya Pak Budi juga ya. Udah banyak video-video yang mengajarkan kalau misalnya teman-teman penasaran nih. Pak Budi ini juga ada ditanyakan nih dari kolom chat. Kalau misalnya ternyata dari Al-Quran, dari kitab juga itu mengajarkan tentang investasi, kalau gitu kenapa ya masih banyak yang beranggapan kalau berinvestasi itu haram? Nah itu masalahnya ya. Jadi katakanlah gini, ada yang namanya yang misalnya kita ngomong syariah atau kosher ya. Kalau di Yahudi kan kosher misalnya. Pertama ada sektornya atau kemudian ada caranya. Gitu. Tergantung. Bagi saya sih menyikapinya bahwa ini untuk investasi. Misalnya kita ngomong aja orang nggak banyak tahu gitu. Ya. Misalnya kita bicara bahwa Telkomsel itu 40% dimiliki oleh Singtel gitu. Orang Indonesia suka bicara kenapa kita nggak jadi pemiliknya gitu. Ya, jadi ini perlu benar-benar ya. Kalau misalnya terkait dengan judi,
Yang namanya keliru pengelolaan selama ini adalah dana haji. Dana haji itu jelas dari dulu keliru. Orang mau berangkat haji pakai falas, pakai dolar buat pesawat, pakai real buat akomodasi, tapi terimanya rupiah, yaitu ada mismatch mata uang. Kemudian orang berangkat haji jangka panjang, tapi investasinya di jangka pendek hanya di deposito, itu keliru. Jadi sekarang ini di satu sisi ada yang namanya level konsep, adanya level yang namanya intelektual kapasitas pengelolaan gitu. Nah, untung dengan BPKH sedang diperbaiki ya, gitu. Jadi ya ini kan katanya negara itu mensubsidi 41 juta loh per jemaah. Mereka hanya mungkin bayarnya berapa 35 juta gitu. Jadi konsep investasi ini boleh dibilang memang suatu yang baru karena kita terlalu berhasil mensosialisasikan menabung itu benar. Gitu. Saya langsung aja ya. Kalau misalnya orang kenal dengan bank itu ada dua, sebagai deposan, sebagai peminjam, kreditur. Nah ini jeda suku bunganya, gapnya ini lebar, dan ini keuntungan perbankan. Kenapa nggak invest di bank aja gitu? Itu lebih untung gitu. Ya ini sekarang tuh pakailah otak, saya bilang itu ya, pakailah intelijensi gitu. Ya, tapi hal-hal itu memang ada aturannya lah ya, apakah sektornya, apakah the way kita melakukannya ya, misalnya tidak melihat fundamental dan valuasi memang akan cenderung judi. Kita itu bisa menjadikan judi untuk apapun gitu. Saya nggak pengen terlalu banyak komentar, tapi saya dengan komunitas Nabi Yusuf itu selalu membudayakan adalah seksama kaji fakta, ungkap realita, cegah bencana. Dan bencana kita itu adalah tuwir sebelum tajir gitu. Dan di sanalah yang namanya saran Nabi Yusuf menjadi sangat relevan ya. Kalau versi perjanjian lama itu kelihatannya sudah diartikulasikan lewat pembentukan Indonesia Investment Authority, tapi kalau versi Al-Qurannya Life Cycle Investment yang seperti saya banyak sosialisasikan lewat komunitas Nabi Yusuf gitu. Oke Pak, jadi kalau misalnya untuk investor yang mungkin lebih pengen investasi di sesuatu yang syariah, kira-kira apa sih bedanya kalau saham yang syariah ataupun juga berinvestasi pada sukuk bukannya dengan government bonds? Oke, itu kalau tadi itu bisa beda aset ya, gitu. Tapi syariah itu kan ada screeningnya bahwa itu apakah sektornya, apakah itu juga satu misalnya penggunaan misalnya apakah dianggap bunga ya, itu ada proses screeningnya. Silakan. Tapi yang ingin saya sampaikan, investasi syariah itu bukan berarti nggak ada risiko, volatility, turunannya harga dan lain-lain. Tetap butuh skill gitu ya. Nah, syariah itu adalah tematik kalau di dunia investasi itu tematik investing ya, yang berupa social responsibility atau katakanlah faith-based investing gitu ya. Selain syariah juga ada yang syariahnya Yahudi itu kosher fund misalnya, ada juga gitu. Jadi disilakan investasi itu dicocokkan dengan belief masing-masing ya. Itu adapun yang di komunitas Nabi Yusuf itu frameworknya yang saya mau angkat dan silakan dikaji dan diuji. Ini sebetulnya seperti sebagai suatu way out gitu, cara berpikir untuk kesejahteraan gitu. Oke, tadi kan Bapak juga udah ngomongnya tentang growth, protection, dan distribution. Kalau misalnya untuk reksadana sendiri tuh ada di bagian mana ya Pak di dalam yang Yusuf itu? Reksadana adalah wadah ya. Jadi anak saya misalnya Yusuf itu terakhir dia ngelola sendiri, tapi karena dia mau aktif kuliah nanti ya udahlah pakai reksadana aja. Itu toh reksadana dikelola dan teman-teman ini juga kesempatan bisa jadi analis, bisa jadi fund manager gitu, bisa jadi di bagian marketing dan lain-lain. Jadi reksadana itu ada wadahnya dan wadah yang dianggap terbaik bagi investor pemula. Yang jelas lakukanlah penyisihan gitu. Jangan investasi dengan duit sisa, tidak akan pernah sisa. Jadi saran Nabi Yusuf, spirit David Bach itu sama, yaitu pay yourself first, sisihkan. Bahkan cara menyisihkan kalau di dalam buku David Bach itu mengendalikan latte efek. Pengeluaran yang rutin per hari, kalau itu bisa dilakukan adjustment gitu ya. Seperti setiap hari kok minumnya 5 latte gitu ya, cukup 2 misalnya ya. Nah latte itu bisa jadi dugem, hangout, bisa jadi gadget, majalah, koran, bahkan jilbab yang kebanyakan gitu ya. Nah itu bisa disisihkan. Banyak, setiap orang pasti punya latte efeknya lah ya. Dari situ kita bahkan bisa menyisihkan.
Dan saran Nabi Yusuf yang kedua adalah aset alokasi yang tadi growth, protection, distribution, gitu. Hmm, oke Pak. Ini Kalau ada untuk pertanyaan mengenai SBN ya, asing lagi keluar gitu, tapi sebetulnya kalau kita juga lihat kalau nanti asing akan masuk kembali ya, ada baiknya kita antisipasi. Saya biasanya masuk dulu sebelum asing masuk gitu, karena asing tuh duitnya jauh lebih banyak dari kita loh ya. Oh ya, by the way, Marsha dan teman-teman, dalam investasi itu yang penting itu bukan saat masuk loh, tapi saat keluar. Saat keluar menjadikannya itu liquidity gitu ya. Sekarang itu kecepatan buat masuk, nah nanti saat keluarnya kalau misalnya currency risk kita itu memburuk, asing keluar. Jadi kita dengan pertanyaan ini nunggu ya, dan saya alhamdulillah pas nih, asing akan masuk di saham ya, lebih dulu di saham, dan asing itu sebetulnya 10 tahun terakhir keluar di saham loh. Gara-gara rupiah kita jelek gitu, tapi 2 tahun terakhir rupiah kita juga membaik, asing mulai masuk dan menurut saya akan lebih banyak yang akan datang gitu. oke Pak Budi. Tadi kan kalau bisa dicerita Nabi Yusuf itu ada masa kekeringan, ada masa kemakmuran. Kalau untuk di Ya. kuartal ini kira-kira kita tuh lagi di masa apa ya Pak? Mungkin siklus yang kamu sampaikan ini siklus yang per tahun itu musim. Ada juga siklus 5 tahun. Kalau banjir di Jakarta mungkin apa? Siklus 7 tahun kali ya. Hmm, Tapi yang saya sampaikan tadi adalah siklusnya misalnya Ray Dalio 70 sampai 80 tahun. Nah, yang siklus sekarang ya itu kita punya administrasi pemerintahan ini bagus gitu. Ciri-ciri bagus tuh nggak cuma komitmen ke infrastruktur. Ya saya lihat juga pemerintahan ini tuh dia menerapkan saran World Bank ya yang ada tahun 2013, Indonesia Avoiding the Trap ya, dengan memperbaiki infrastruktur, kemudian juga skill gap gitu ya, kemudian juga nilai tambah manufaktur kita ini bagus gitu. Jadi supaya nggak baperan ya, pemerintah yang bagus atau enggak itu apakah dia menjadikan kita lebih produktif. Saya sekolah S2-nya di Singapura. Dia itu negara yang karena kan surplus gitu, mata uangnya relatif menguat. Nah, Indonesia kalau bisa kita surplus di pertanian dan lain-lain gitu, asing itu akan datang ke kita. Kalau enggak, mereka akan keluar dan orang dari di dalam juga akan keluar gitu ya. Gitu loh. oke Pak. Ada pertanyaan nih Pak dari Ticker Trick. Pak, saya izin bertanya, obligasi dan saham kan dua instrumen yang berbeda dengan market yang berbeda. Cara view investor retail terhadap dua instrumen yang dan market yang berbeda ini seperti apa ya Pak? Ketika kita pakai acuan 100 dikurang umum, pasti ada elemen untuk proteksi. Atau ketika saya mendekati pensiun, pasti ada elemen untuk proteksi. Ya, saya gunakan SBN ini untuk persiapan kuliah anak bungsu saya ke luar negeri. Jadi ketika dia masuk SMA, saya karena 3 tahun kemudian dia akan kuliah dan uangnya akan jatuh tempo, saya beli. Jadi obligasi negara tuh memungkinkan yang namanya kita bisa matching duration lah, boleh dibilang gitu. Nah, adapun nanti ini tadi dan tinggal proporsinya aja. Saya sekarang minim boleh dibilang di SBN tetap punya gitu, banyak di saham. Ketika saham saya ngerasa untung, saya bisa pindahkan ke pasar uang dulu kalau masih ada tekanan di SBN gitu. Dan nanti kalau misalnya inflasinya udah memuncak, justru saya masukkan ke SBN gitu. Ya jadi tergantung tantangan yang dihadapi, berapa banyak levelnya ingin growth, berapa banyak kebutuhan untuk proteksi, dan berapa banyak kebutuhan untuk liquidity. Menarik kan, saran Nabi Yusuf itu ada growth, protection, dan liquidity sebetulnya, liquidity management ini ya. Silakan diatur deh ya. Hmm, oke Pak. Jadi kira-kira kalau misalnya mau Wah, disimpulkan, ini ada bosnya SBN nih, Mas Handi ini, nanti tanyaannya dia aja tuh berapa gitu. Monggo silakan oke Pak. Mas Jadi ya. kalau misalnya untuk, Nah, ini ada pertanyaan bagus tuh. oh ya, mengapa masyarakat, Mengapa masyarakat muda terkena investasi bodong? Saya sarankan lihatlah 3 hal kalau ngomong investasi. Selain never trust too good to be true return, tolak langsung itu yang kalau returnnya ketinggian, robot trading dan lain-lain kayak gitu. Ya alhamdulillah saya selamat. Jadi dengarkan dari orang yang selamat nih ya. Investasi itu menanam keberuntungan. Keberuntungan itu peningkatan daya beli sepanjang waktu. Nah kalau lihat daya beli, ya
yang fokusnya itu bukan di keuntungannya, tapi pokoknya dulu aman. Ya, pokoknya aman, cuannya nyaman, baru liquid. Karena yang namanya investasi itu bukan cuma bisa masuk, tapi bisa keluar gampang nggak? Jadi ada baiknya tanya sama yang namanya yang ngasih saran itu. Kalau minggu depan saya keluar bisa nggak? Oh nggak bisa, jangan gitu. Itu berarti liquidity risk. Kemudian tanya juga ini investasi di mana? Kita mesti tanya gitu. Ya, jadi cukup banyak, tapi saya sarankan 3 hal ya. Fokus pada pokoknya aman, cuannya nyaman, ngalahin inflasi lah, boleh dibilang jauh, ngalahin inflasi berapa kali lipat. Kemudian liquid, jangan sampai hotel California, you can get in but you cannot get out gitu ya. Jangan ya gitu. Ini juga ada pertanyaan nih Pak, sektor apa saja yang akan naik nih kira-kira kalau ada perang dunia nih Pak? Saat sekarang aja udah kelihatan apa yang terjadi ya, selain ini perang mining kayaknya cukup lama ini ya, nggak cuman mining itu diperlukan buat perang ya, tapi juga buat misalnya baterai kendaraan listrik dan lain-lain kan, sekarang kayaknya udah jadi tren. Tapi yang hebatnya itu adalah bagaimana kita itu nggak cuman Indonesia tanah air yang kita ekspor, tanah dan air gitu. Sekarang udah bahan-bahan yang belum bukan bahan mentah ya, tapi produk jadi yang added value-nya lebih tinggi ya. Nanti ada satu lagi sebetulnya yang tadi saya bilang kan adalah geopolitik perang dan wabah gitu. Nah, terkait wabah ini berarti 3 hal juga, investasilah di kesehatan kita, kendalikan diet kita, investasi di bisnis kesehatan ya. Itu Anda mau jualan alat buat ngetes kesehatan misalnya gitu ya, karena pemerintah lebih menyukai masyarakatnya bisa mengendalikan ketimbang mengobati gitu ya. Kemudian investasilah di sektor saham kesehatan misalnya, bisa gitu ya. Gitu. Jadi cukup banyak nih ya. Jadi perang itu nggak bisa dihindari menurut saya sih ya gitu. Jadi ini kan bukan masalah agama, masalah ini adalah inilah namanya perebutan sumber daya alam ya, boleh dibilang gitu ya. Jadi itu kejadian bagaimana dulu juga berbagai negara mulai dari Spanyol, Belanda, ya, Inggris, Amerika itu pada jadi imperialis gitu ya. Nah sekarang antara sesama imperialis lagi perang nih gitu kan. Dan Rusia ini kan udah cukup lama punya boleh dibilang kenangan buruk dengan keinginan mereka yang tadinya memecahkan Uni Soviet, kan mereka sendiri pengennya gitu, tapi ya inilah ada beberapa mereka udah nyiapkan cukup lama menurut saya. Tapi kayaknya perangnya nih bukan antara Rusia sama Amerika ya, menurut saya Tiongkok dengan Amerika ini pasti yang akan kejadian gitu. Mungkin dalam waktu kurun 30 tahun ada perang gitu. Hmm, kalau gitu tadi kan udah disebut ada perang, ada wabah juga. Kira-kira kedepannya resiko apa lagi nih yang harus kita pantau nih sebagai investor? Oke, dampaknya pasti inflasi ya, gitu. Dan ini perlu diedukasi menurut saya, kalau inflasi itu disebabkan naiknya komoditi ya, bagaimana kita punya waktu nggak untuk lebih banyak menanam ya, gitu. Ya saya udah jelaskan nih, cukup banyak ke masyarakat kita ya di dunia butuh eh, minyak gitu, minyak sawit gitu atau apa ya, gimana caranya ya kita bisa memproduksi lebih banyak, karena masalah kita sekarang itu kan juga karena produksi kita sulit ditingkatkan itu sebetulnya gitu loh. Jadi ya kita coba ini membenarkan saran Nabi Yusuf gitu ya, bahwa hanya orang yang produktif gitu yang bisa bertahan gitu. Orang produktif itu orang yang punya cadangan. Nah teman-teman coba evaluasi, punya cadangan nggak sekarang gitu ya. Hmm, oke Itu Pak. aja kira-kira supaya kita nggak terlalu ini ya. Anda punya cadangan nggak? Termasuk cadangan skill loh. Dan bila perlu namanya skill Anda sekarang tuh sunset gitu. Anda punya hal yang lain nggak ya? Hmm, Gitu. Misalnya dulu pilot ya, ketika ada pandemi nggak terbang gitu, ternyata dia jago masak gitu ya. betul betul. Malah dia sekarang jadi punya restoran, malah lebih untung gitu ya. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita bentar lagi udah mau masuki jam buka kan ya Pak. Kalau misalnya untuk teman-teman nih yang misalnya baru THR cair nih Pak, kira-kira
Kalau misalnya Bapak akan menyarankan gimana nih investasinya? Ya, ini pilihan ya, dan ini kesempatan menurut saya sih di pasar modal itu menarik ya. Coba aja Anda observe ya, gitu. Cukup banyak nih ya. Nanti juga ada gabungan ya, valuasi dan lain-lain. Saya ngelihat masih banyak upside potensial di kita punya pasar modal ya. Anda sisihkan ya, THR itu ada baiknya. Kita itu nggak cuma hidup kini di sini ya, tapi nanti di sana, bukan nanti di sana yang setelah dunia kiamat ya, itu yang akhirnya gitu. Tapi kan ketika kita tua, saran Nabi Yusuf itu menarik ya. Saya tutup aja bahwa saran Nabi Yusuf itu ada suatu keutamaan sebetulnya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya buat hari ini, kemudian alokasikanlah antar generasi dan antar waktu kita gitu ya. Jadi nggak semuanya kita konsumsi dari apa yang kita produksi, tapi ya kita justru didistribusikan antar generasi. Saya dengan anak saya juga membiayai dulu orang tua saya, kendati tahun lalu udah wafat keduanya gitu. Tapi saya juga menyiapkan untuk masa depan saya sama istri misalnya ketika saya pensiun gitu. Oke, Pak. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mau dijawab dulu, Pak, sebelum... Boleh. Oh, ini dari Wah, Hani. ini nanya nih, orang-orang penting nanya nih IPO ya. Gitu. Oke. Oke, ini menarik pilihannya apa di misalnya e-commerce dan lain-lain ya. Sekarang investasi itu kadang-kadang eh, show me the story or show me the money gitu. Saya lebih suka show me the money gitu. Salah satu approach yang saya lihat itu adalah saya sangat realistis gitu. Mungkin story-nya ada, tapi ada pilihan yang lain ya gitu. Jadi kita bisa bisa switching. Biasanya saya selalu melihat misalnya valuasi, price to cash, nggak cuma cuma price to earning gitu. Kita bisa pilih, dan investasi itu harus sabar. Saya pernah misalnya terlalu cepat saya invest gitu ya, marketnya masih turun juga gitu. Tapi sekarang udah hijau gitu ya, itu yang kita perlu perlu satu sisi kesabaran ya. Silakan belajar dengan Pak Lo Keng Hong itu yang boleh dibilang udah triliuner lah di sana ya gitu. Jadi itu menarik ya. THR itu di satu sisi kita butuh menggerakkan ekonomi. Please spend your money in domestic economy, jangan pelesiran ke luar negeri ya, menggerakkan ekonomi. Karena menurut saya pemerintah itu akan menaikkan berbagai harga loh. Jadi masyarakat itu akan diatur supaya punya uang dulu, punya pekerjaan ya, supaya dia bisa bisa mengcover kenaikan harga. Gitu kira-kira Mas ya. Ini udah buka nih kayaknya. Iya nih, Pak. Makanya kita langsung tutup aja ya kira-kira, Pak. Terima kasih banyak Pak Budi sudah mau mengisi acara Waktu PW bersama saya dan juga teman-teman Sobat PW semua. Terima kasih juga Sobat PW yang dari tadi udah menonton. Kita akan ucapkan selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan dan juga selamat berlibur untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye bye. Pamit ya. Amit. Selamat berbuka.